Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anhum. Kita baca kitab Ta'limul Muta'allim kemarin sampai ada seorang syekh ya, berkata, yaitu Syekh Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah yang mempunyai kitab Hidayah, yaitu ada seorang ulama besar lagi ngajar ya, tiba-tiba sering diri. Dia lagi ngajar tiba-tiba diri gitu ya. Lagi ngajar nih tiba-tiba diri aja. Dulu belum kayak gini, mungkin dulu masih kelihatan orang lewat gitu kan. Kalau di gang gini kan nggak kelihatan lewat, mungkin bisa kelihatan juga jika ada yang lewat gitu kan kelihatan. Nah, ditanya ada tuh, wasa'alu anhu, murid-muridnya nanya ya, wa yaqulu, dan kemudian syekh itu, ulama tersebut berkata, inna ibna ustadi yal'abu ma'asibyan fis-saqatah. Ada anak guru ane yang sedang bermain. Anaknya doang, gimana? Gurunya sendiri yang lewat kan begitu. Ya, anaknya doang lewat, apa main doang. Ya. Salah satu kita mengagumi guru. Al-Qadi al-Imam Fakhruddin Arsabandi kana ra'isul a'immah bi Marwah. Salah satu beliau adalah kepalanya ya, maksudnya muftinya lah ya, kepalanya itu misalnya sesepuhnya lah, ulama sepuhnya di situ. Maka Sultan yahtarimhu ghayatal ihtiram ya. Dan Sultan di sana tuh sangat hormat kepada beliau. Gitu. Maka yaqul, Sultan tersebut berkata, innama wajadtu hadzal mansab bi hurmatil ustaz. Kata Sultan tersebut, sesungguhnya aku mendapat kedudukan Sultan ini sebab aku menghormati, mengagungkan guru. Tuh, ya. Katanya, fa inni kuntu akhdam ustadi al-Qadi Abu Yazid ad-Dabusi. Karena aku adalah khidmah terhadap gurunya, yaitu Al-Imam Al-Qadi Abu Yazid ad-Dabusi. Jadi dia sebelum ini khidmah kayak kita nih, kita masih pelajar, kita khidmah sama guru. Sebaik-baik belajar kita khidmah sebenarnya. Kita belajar kayak gini biasa, pintar-pintar, tapi kalau khidmah beda. Gitu. Ingat Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau seorang ulama besar, ketika belajar khidmah sama Maulana Syekh Khalil Bangkalan. Beliau kerjaannya apa? Ngangon atau ngurusin hewan. Kudanya diurusin, dimandiin, dibersihin kandangnya. Tuh, begitu. Tapi setelah itu karena khidmahnya sama guru, jadilah ulama besar. Jadi samping kita belajar juga khidmah. Khidmah paling mudah apaan? Ya. Makanya banyak orang yang nggak kuat. Ini contoh kecil ya. Di sini suruh gelar karpet, suruh bersihin karpet, bersihin kalau habis acara pengajian nyapuin dah. Ya. Banyak yang nggak kuat. Gitu katanya. Ya. Berapa banyak tuh yang dulunya ya, beresin karpet, tapi dia nggak kuat. Saya nggak tahu ya, apa nggak ikhlas atau apa. Akhirnya mental. Ya, karena memang apa namanya, ngebersihin ini kan memang nggak ada gajinya. Khidmat tuh udah. Tuh, khidmat. Tuh, makanya niatin khidmat buat majelis ilmu. Jadi segala perangkat yang digunakan dalam majelis ilmu itu ada sisi keberkahannya. Contoh, ini kan ngajar, nanti nyiapin semuanya, itu dapat juga keberkahan majelis ilmu, begitu. Enggak cuma yang ngajar, enggak cuma yang belajar, ya. Yang ngasih makanan dapat,
yang beresin karpet, yang nyapu, semuanya dapat. Yang datang belajar dapat, dia dapat ilmu, dapat berkah ilmu, dapat berkah majelis taklim. Yang khidmah 2 kali lipat, gitu. 2 kali lipat nih. Makanya ada ilmu mauhibah namanya. Ilmu mauhibah nggak sembarangan, ya, khusus yang khidmat sama gurunya. Kemudian wa kuntu aqdamuhu atbakh ta'amuhu wala akala minhu. Jadi sultan itu sebelum dapat gelar sultan, dia tukang masak. Dia masak, dia nyajiin, ya, tapi nggak makan sedikit pun daripada masakannya itu, karena itu dimasak untuk ustaz, untuk gurunya, itu Syekh Abu Yazid Ad-Dabbisi. Ya. Syekhul Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hilwani Syekh Al-Khawani ketika kharaja min Bukhara, ketika dia keluar dari Bukhara, wasakana fi ba'dil qura, dia tinggal di tempat suatu pedesaan, ayaman, suatu hari, bihadisatin waqa'at, sebab ada sesuatu yang menimpa dirinya. Waqad zaratuhu talamidahu, dan banyak yang mengunjungi murid-muridnya, ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji, kecuali imam, ini pengarang kitabnya, kecuali Imam Zarnuji. Jadi ketika dia pergi ke suatu desa, murid-muridnya pada kumpul ke situ mengunjungin, tapi ada satu yang kagak, gitu. Faqala wahina laqihi, dan Syekh ini ketemu tuh sama Syekh Zarnuji. Suatu saat ketemu, terus ditanya, "Limadza lam tazurni?" Kenapa ente enggak mengunjungi aneh sih? Gitu. Jadi ini guru ketemu muridnya. Kenapa ente enggak mengunjungin aneh ketika aneh ada di pedesaan itu? Kan enggak jauh kan, gitu loh. Faqala kuntu mashghulan bi khidmatil walidah. Itu kata Syekh Zarnuji, aneh sibuk ngurusin orang tua ibu aneh, gitu. Ya. Qala, kata syekhnya, tarzukul umur, ente dapat panjang umur, wala tarzuk raunaqad dars, tapi nggak dapat kelezatan belajar, kelezatan ilmu. Tuh, ya, karena gurunya nggak dikunjungin, gitu, ya. Tapi dapat dia panjang umur, ya, karena merawat orang tuanya. Makanya kemarin saya bilang orang tua ada 3. Satu yang lahirin, kedua yang kita nikahin anaknya, yang ketiga yang didik kita, yaitu guru. Orang tua yang lahirin kita, yang jatuhin kita ke bumi, tapi guru yang mengangkat kita ke langit. Iya? Ini orang tua kita ngelahirin, ibu kita ngelahirin dan ngelahirin, tapi dia nggak ngajarin. Misalnya kita ketemu guru yang ngajarin kita, maka orang tua kita yang menjatuhin kita ke bumi, tapi guru kita lah yang mengangkat kita ke langit. Sebab guru kita kenal pencipta, kita kenal nabi kita. Kita sering dengar laula murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya tidak ada guru, maka tidak kenallah aku dengan Tuhanku. Ya. Apalagi orang tuanya plus guru, wah hebat. Plus ngajarin juga. Orang tua dulu nih ngajarinnya, masya Allah, gitu. Ya, kalau orang tua sekarang banyak yang terlena, ngasih HP, anaknya nangis HP, ya. Tuh, banyak tuh kayak gitu. Wakana dzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqati fil qura wa lam yantazim lahu dars. Nah, sebab tadi dia nggak ngunjungin gurunya, ya. Hari-harinya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dan kesulitan dalam belajar. Jadi sibuk tapi sulit untuk belajar. Kemudian faman ta'adza minhu ustaduhu, barang siapa yang menyakiti gurunya, yahramu, ya, maka haram baginya barakatul ilm, keberkahan ilmu,
wala yantafi' bihi illa qalilan. Tidak manfaat ilmunya kecuali sedikit. Nyakitin guru. Gimana nyakitin guru? Banyak modelnya. Ketika lagi ngaji dia nggak hadir, itu salah satu. Kan nanyain gurunya tanpa ada uzur yang benar-benar gitu. Misalnya kerja memang nggak bisa ditinggalin, itu kenapa? Atau rumahnya kebanjiran,